Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada pagi hari ini ba'da sholat subuh berjamaah di masjid. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di dalam podcast yang terus kami upayakan minimal sehari sekali, ya. Saudara-saudaraku, hiruk pikuk menjelang pemilihan presiden masih terus semakin ramai, ya. Dan satu topik yang coba saya angkat berdasarkan dari satu pendapat, ya, yang disampaikan oleh Saifullah Fattah, founder dan CEO Polmark Indonesia, berkenaan dengan hiruk pikuk mengenai persoalan nepotisme, persoalan dinasti politik, sehingga muncul wacana, ya, tentang pemakzulan atau pemberhentian Joko Widodo sebagai presiden di tengah jalan, ya. Jadi menurut Bang Saifullah Fattah, potensi Presiden Joko Widodo dimakzulkan sebagai kepala negara bisa saja terjadi di akhir periode pemerintahannya. Potensi tersebut kian terbuka merujuk pada sistem presidensial multipartai yang dianut Indonesia. Menurut Saifullah Fattah, ya, sistem presidensial multipartai tersebut mirip seperti di Amerika Latin yang banyak ditemukan kasus pemakzulan atau impeachment. Minimal ada 4 faktor penting yang menjadi dasar pemakzulan berdasarkan apa yang terjadi di Amerika Latin, dan ini bisa terjadi di Indonesia. Apa 4 faktor itu? Yang pertama adalah jika terbukti ada skandal yang terverifikasi secara hukum dan menyangkut langsung kepada presiden, ya. Jadi ini menjadi faktor pertama, ya. Kalau bisa membuktikan ada skandal, ya, ada kekeliruan yang serius dan mendasar, ada penyelewengan kekuasaan yang bisa dibuktikan berkaitan langsung dengan presiden dan presiden sebagai pelakunya, itu sudah tersedia faktor yang pertama, ya. Ini sebagaimana disampaikan oleh Mas Saifullah Fattah, ya, di dalam yang disampaikan di channel YouTube Abraham Samad Official, ya. Berkaitan dengan syarat yang pertama ini, ya, maka memperingatkan, ya, kepada Bapak Presiden Jokowi untuk berhati-hati dalam mengambil sikap, sebab ditinjau kondisi kekinian, faktor terjadinya pemakzulan bisa saja terpenuhi.
Yang membuat Presiden harus hati-hati adalah kasus di Mahkamah Konstitusi ya, tentang pencapresan putra pertamanya ya, Gibran Raka Buming Raka. Tentu ini dalam banyak pendapat orang ya bisa menjadi faktor pertama ini ya. Meskipun ketua MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terakhir ini sudah tegas menyatakan ada kebohongan yang dilakukan oleh ketua Mahkamah Konstitusi, namun ketika dimintai pendapatnya berkenaan dengan pemakzulan, dikatakannya bahwa masih sangat jauh gitu ya. Jadi ketua MK ya masih punya pandangan yang berbeda ya, walaupun mengatakan memang ada kebohongan di sana ya. Kemudian faktor yang kedua sebagai dasar pemakzulan adalah kegagalan kebijakan yang dirasakan secara nyata. Dalam dugaannya Mas Eep ya, kegagalan kebijakan yang nyata juga bisa tersedia saat ini di Indonesia, bila termasuk salah satu alasan pemakzulan gitu ya. Ya memang banyak hal yang saat ini dirasakan, terutama dari sisi naiknya harga-harga, dan sepertinya ya karena media mainstream juga dalam genggaman pemerintah ya, sehingga informasi tentang kenaikan harga ini juga tidak cukup tersiar ya, sehingga sepertinya dirasakan sebagai sesuatu yang baik-baik saja gitu ya. Kemudian menurut Eep Saifullah Fattah ya, faktor ketiga dari 4 faktor yang berpotensi untuk bisa memberhentikan presiden di tengah jalan adalah resistensi parlemen yang melembaga kuat hingga meluas dan tersokong oleh resistensi oposisi, termasuk dari gerakan sosial di luar parlemen. Nah, kondisi ini tidak bisa dikontrol seorang presiden. Kalau kita melihat eskalasi politik saat ini ya memang sedang terjadi ya perkembangan baru ya, terutama berkaitan dengan posisi atau hubungan antara presiden dengan partai yang selama ini mendukung Jokowi sebagai presiden ya. Ada kerenggangan, walaupun memang kita belum bisa melihat tanda-tanda pemberian sanksi ya, ataupun juga dari presiden sendiri ya, berkenaan dengan bagaimana hubungan Presiden Jokowi dengan Megawati dan juga dengan PDIP-nya ya. Sebagai contoh ya, hubungan Presiden Jokowi dengan partai politik pendukung di parlemen bisa saja memicu faktor ketiga untuk pemakzulan jika hubungannya memburuk. Jadi bagaimana kalau Bu Megawati dan PDIP punya ketidakpuasan dan kemarahan yang masih terpendam ya, juga dengan teman P3 sebagai koalisi. Sementara koalisi perubahan jelas di luar Jokowi, sekalipun ada Nasdem dan PKB. Jadi memang orang sering mengatakan momentumnya atau letak faktor signifikannya ada di PDI bersama Megawati ya. Dari kalau kita lihat dari beberapa tokoh, banyak ya pernyataan-pernyataan yang sudah miring, yang sudah berubah ya dari berbagai komponen di PDIP ya, seperti pernyataan Pandana Baban ya. Kemudian yang keempat ya, faktor terakhir yang potensial bisa
memberhentikan presiden di tengah jalan adalah yang bisa memicu adalah meluasnya keresahan publik. Jadi apakah keresahan publik ini sudah cukup meluas? Nah, ini tentu saja banyak pendapat ya. Tentu pemerintah selalu mengatakan masyarakat kita baik-baik saja ya. Tentu, tetapi dalam konteks barisan oposisi selalu mengatakan ya keresahan publik ya ini semakin meluas ya. Dan yang harus jangan lupa ya, kemarahan ini banyak terpendam ya. Ada silent majority yang seringkali kita lupakan di dalam beberapa kasus bisa menjadi perubahan yang sangat dahsyat ya. Demikian 4 faktor yang punya potensi untuk memberhentikan presiden di tengah jalan, kendati sebenarnya usia kepresidenan kali ini juga tinggal sebentar ya. Namun tentu akan menjadi peristiwa yang cukup luar biasa jika terjadi pemakzulan lagi sebagaimana pemakzulan yang terjadi pada Presiden Gus Dur ya. Baik ya, dari banyak faktor, 4 faktor tadi memang banyak kalangan yang mengatakan mustahil gitu ya Presiden Jokowi ini dimakzulkan di tengah jalan ya. Berbagai alasan, tentu saja ini alasan yang mungkin di hari ini sudah dianggap berubah konstelasi politiknya ya, tetapi inilah yang selalu didengungkan, yang masih menguatkan ya bahwa Presiden Jokowi tidak mungkin bisa dimakzulkan ya, karena di kabinet sendiri, di DPR sendiri ya, itu bahkan 2 partai yang Nasdem dan PKB yang sudah kemudian saat ini mengusung presiden yang mungkin tidak berkenan oleh Presiden Jokowi, tetapi komitmen untuk tetap menjaga periode perubahan 5 tahunan ini tetap didengungkan ya, apakah itu Nasdem maupun juga PKB ya. Jadi memang masih cukup panjang gitu ya. Tetapi selalu di ilmu sosial itu selalu saja kadang-kadang ada kejutan-kejutan ya. Dan kalau kita sebagai seorang Islam ya, jadi secara teoritis memang agak berat untuk terjadinya pemakzulan ya, tetapi kalau Allah mengizinkan tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Sekian podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.